Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Nelake. Halo sahabat-sahabat Nelake semua dimanapun kalian berada. Sebenarnya kami telah mereview John Wick 1, 2, dan kali ini kita akan kembali lagi di channel kami ini membahas film John Wick yang ketiga ya guys ya. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa kalian siapkan dulu kopi, rokok, dan persiapan ya guys ya untuk menikmati video-video dari kami ya guys ya. Di sini terlihat John Wick yang dari chapter 2 ya guys ya. Jadi kita akan membahas ini chapter berikutnya ya guys ya. Setelah chapter 2 kita akan membahas film John Wick chapter 2. Oke, mari kita simak videonya guys. Jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Setelah John Wick 2 berakhir, kini kita beralih ke Chapter 3 di mana terlihat Bang John sedang berlari karena sayembara untuk dirinya dinaikkan 2 kali lipat dari 7 juta dolar menjadi 14 juta dolar. Kini seluruh pembunuh bayaran mengincarnya dan dia hanya memiliki waktu 1 jam untuk bersiap melawan maut. Karena seluruh pembunuh bayaran kelas kakap dan teri mencarinya dan memburunya. Do you expect him to make it out? I'd say the odds are about even. Bro John yang sedang berusaha untuk dapat bertahan hidup tak ingin membawa anjingnya dan dia pun menitipkan anjingnya ke Hotel Continental. Setelah itu dia berlari lagi dan memasuki sebuah perpustakaan di mana dia ingin mengambil sesuatu yang dia simpan, yaitu kalung salib dan medalinya yang akan membantunya nanti. Namun tiba-tiba seorang pembunuh bayaran menghampiri karena tak ingin melewatkan kesempatan memenangkan sayembara yang dikeluarkan, yaitu 14 juta dolar. Terjadilah pertarungan yang menegangkan di mana John Wick hanya dapat menggunakan sebuah buku sebagai senjatanya untuk melawan si pembunuh bayaran tersebut. Hanya dengan sebuah buku, Bro John menghabisi orang tersebut. Selesai menghabisi orang tersebut, Bro John yang terluka pun mengunjungi dokter langganannya untuk mengobati lukanya. Waktu 1 jam John Wick pun habis dan saatnya seluruh pembunuh bayaran memburunya. John Wick, 14 million. Open contract is now in effect. Dan kini kita akan melihat bagaimana Bro John menghadapi seluruh pembunuh bayaran yang memburunya. Bro John pun berlari dengan sekuat tenaga dan menuju sebuah gudang senjata dan seketika itu para pembunuh bayaran ada yang melihatnya. Sesampainya di gudang senjata, Bro John pun dengan cepat mengambil sebuah senjata dan merakitnya karena tak ada waktu lagi dan para pembunuh yang tadi melihatnya sedang memburunya. Setelah merakit senjatanya dan mengisi peluru, Bro John pun menyambut para pembunuh tersebut dengan skill membunuhnya. Bro John pun menghadapi mereka satu persatu sampai tak ada yang tersisa. Dia pun menghabisi mereka semua. Selesai menghabisi pembunuh bayaran tadi, Bro John pun kembali berlari karena tidak ada satupun tempat yang aman baginya. Kemanapun dia pergi dan berlari, maka di situ juga ada para pembunuh yang sudah mengincar nyawanya. Kini Bro John harus berjuang keras demi mempertahankan nyawanya agar tidak mati di tangan para pembunuh bayaran yang memburunya. Luar biasa Bro John ini.
Luar biasa Bro John ini. Dia memang seorang legend yang mampu bertahan dari malaikat maut, dan dia dianggap sebagai malaikat pencabut nyawa bagi seluruh mafia dan bos gangster. Seluruh pembunuh yang memburunya habis dibantai olehnya, dan seketika itu harga nyawanya dinaikkan menjadi 15 juta dolar karena terlalu sulit membunuh Bro John ini. Kemudian Bro John pun pergi ke suatu tempat di mana dulu dia pernah diasuh oleh seorang wanita tua yang tujuannya untuk mendapatkan bantuan dari wanita tersebut. Bro John ingin wanita tua itu membantunya keluar dari negeri itu. Bro John ingin wanita tua itu membantunya ke luar negeri. Walau tahu akan seperti apa jadinya jika membantu Bro John, wanita tersebut pun membantu John Wick. Karena dulu Bro John ini adalah anak asuh kesayangan wanita tua itu. Dengan menunjukkan kalung salib, Bro John meyakinkan wanita itu bahwa wanita tua itu harus dapat membantunya keluar dari kota itu. Karena fungsi kalung salib itu adalah sebuah perjanjian yang dulunya pernah mereka sepakati bahwa wanita tua itu harus membalas jasa yang pernah dilakukan Bro John kepadanya. Dan setelah deal, Bro John pun dicap dengan besi panas di badannya. Dan wanita itu pun mengucapkan selamat tinggal kepada John Wick. Scene berpindah ke Hotel Continental yang di sana terlihat seorang wanita utusan The High Table Pusat atau kita sebut sebagai hakim penuntut kematian untuk John Wick. Tujuannya adalah memastikan kematian John Wick dan memecat Winston dari jabatannya karena Winston memberi kesempatan waktu untuk John Wick berlari dan oleh karena kesalahan itulah hakim tersebut menuntut Winston untuk bergegas meninggalkan Hotel Continental. You have 7 days. Enjoy your stay at the Continental. Setelah memecat Winston, sang hakim High Table pun mendatangi Raja Pengemis dan mengatakan kepadanya untuk bergegas dari kursi kerajaannya, dan seketika itu sang Raja Pengemis menertawai hakim tersebut dan menentang keputusan hakim tersebut. Mereka pun beradu argumen. You have 7 days. Scene berpindah ke Bro John yang saat ini sudah sampai di luar pulau, yaitu Mesir. Bro John pun pergi ke suatu tempat di mana tempat itu adalah markas sahabat lamanya yang bekerja sebagai salah satu penguasa Hotel Continental daerah Mesir. Ya, apalagi tujuan Bro John ini jika tidak ingin meminta bantuan darinya. Sesampainya di markas Hotel Continental, Bro John pun disambut seorang wanita yang wanita tersebut bernama Sofia, di mana dia adalah penguasa Hotel Continental di daerah Mesir. Bro John pun menunjukkan sebuah segel yang ternyata itu adalah segel perjanjian yang dulu pernah mereka sepakati. Ternyata Bro John dulu pernah menyelamatkan wanita tersebut, guys. Mereka pun mengobrol dan seketika itu Sofia menolak untuk membantu Bro John karena dia tahu jika membantu Bro John adalah kesalahan yang sangat fatal. Dia akan terancam, bahkan kekuasaan yang dia miliki di Hotel Continental Mesir akan dicabut oleh penguasa High Table. Tetapi karena sumpah darah yang telah dia sepakati dulu dengan John Wick, akhirnya Sofia pun menyetujui membantu John Wick. John Wick memintanya membantunya agar dibawa menemui salah satu penguasa High Table untuk berkonsultasi kepada orang tersebut. Scene berpindah ke hakim High Table yang sedang menemui seorang pedagang makanan di mana orang tersebut merupakan salah satu anggota High Table. Dia bernama Zero yang ditemani 2 ajudan saktinya yang berada di belakangnya. Di sini hakim menugaskan mereka untuk menghajar orang-orang yang telah memberikan pertolongan dan bantuan kepada John Wick. Sebagai peringatan bahwa melawan High Table adalah kesalahan yang fatal karena High Table bukanlah organisasi para pembunuh abal-abal. Zero pun menyetujui dan akan melaksanakan tugas yang telah diberikan sang hakim High Table tersebut. Tanpa berlama-lama, Zero langsung mendatangi markas wanita tua yang tadi membantu Bro John keluar negeri. Mereka membantai seluruh anak buah wanita tua tersebut dan memberikan hukuman kepada wanita tua tersebut dengan menusuk kedua tangannya dengan pedang sakti yang dipakai oleh Zero untuk membunuh para musuhnya. Scene berpindah ke Bro John yang saat itu telah sampai di markas salah satu pimpinan High Table yang ada di Mesir. Bro John bertujuan untuk meminta perdamaian dan mengembalikan posisinya ke
status awal sebagai anggota High Table. John Wick yang memiliki tujuan lain pun mencoba berlutut agar orang itu dapat membantunya, tapi sang pemimpin itu mengatakan bahwa Brojon harus melewati gurun pasir untuk menemui salah satu pimpinan High Table untuk mendapatkan akses keanggotaan yang Brojon inginkan. Setelah selesai berunding, Brojon dan Sophia dikejutkan karena sang pimpinan tersebut membunuh satu anjing kesayangan Sophia. Sophia yang sedih melihat anjingnya pun memikirkan hal lain, tetapi Brojon mengingatkan Sophia untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Tetapi Sophia yang tak terima pun melakukan serangan dan langsung menghabisi si pemimpin tersebut, dan terjadilah baku hantam di markas pimpinan tersebut. Tak lama setelah itu, Brojon pun mengikuti saran pimpinan High Table tadi untuk menemui pemimpin High Table yang ada di gurun pasir. Dengan berjalan di gurun pasir tanpa membawa mobil, minuman, makanan, dan hanya berjalan kaki, sampai dia pingsan akan panas dan haus yang dia alami, baru dia dapat bertemu pimpinan High Table di gurun tersebut. Scene berpindah ke markas Raja Pengemis yang mendapat serangan dari Zero atas perintah Hakim High Table. Dan semua anak buahnya habis dibantai, bahkan si pengemis juga dikasih peringatan dengan wajahnya yang dibeset-beset sampai dia pingsan. Kemudian kita berpindah ke Brojon yang pingsan di gurun pasir dan ditemukan oleh anggota High Table, lalu dibawa ke markas untuk bertemu pimpinan High Table tersebut. Saat itu John Wick yang bertemu pimpinan High Table pun bersujud memohon agar status buronan High Table dihapuskan darinya dan meminta agar dirinya dimasukkan kembali sebagai anggota High Table. Sang pimpinan pun dapat mengabulkan permintaannya, tetapi dengan satu syarat, dia harus membunuh Winston karena telah membantunya dan membiarkannya membunuh di Hotel Continental. Brojon pun bingung karena dia tak akan sanggup membunuh Winston karena Winston adalah sahabat yang paling dihargainya dan sering membantunya dalam setiap masalah yang dia alami. Namun John Wick pun tak punya pilihan karena nggak mau dia harus menyetujui hal itu dan harus bersedia memotong salah satu jarinya sebagai tanda bahwa dia berjanji setia melayani High Table. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan pimpinan High Table tersebut. Selesai membuat perjanjian dengan pimpinan High Table, John kembali ke kota asalnya dan langsung disambut oleh para pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya. Saat bertemu, Zero dan John pun saling bertatapan dan menunjukkan trik dan keahlian anak buahnya yang bisa menghilang dan muncul tiba-tiba, tetapi Babang John tak terkecoh dan membunuh anak buah Zero dan kemudian menghilang. Sakti juga nih bro John. Wek wek wek. John yang berhasil kabur dan keluar pun langsung merampok motor dari seorang pembunuh dan pergi dari tempat itu. Namun usahanya pun mendapat respon dari anak buah Zero dan Brojon pun adu balapan dengan mereka. Anggota Zero dengan samurai mengejar dan mencoba menghabisi Brojon. Pertarungan sengit pun berlangsung di jalanan, satu persatu dibantai. Dan pada akhirnya Brojon sampai di Hotel Continental yang saat itu juga Zero ingin langsung membunuh Brojon. Namun usaha Zero dihalangi oleh sang resepsionis karena peraturan yang berlaku di Hotel Continental agar tidak membunuh di wilayah atau kekuasaan hotel tersebut. Kemudian John Wick pun masuk ke dalam dan diikuti dengan Zero, dan kemudian mereka pun duduk berdampingan sambil mengobrol mengenai apa yang akan dilakukan mereka untuk kedepannya. Tak lama setelah itu John Wick pun menemui Winston, dan Winston saat itu tahu maksud kedatangan John Wick untuk membunuh dirinya. Kemudian disusul sang hakim yang menginginkan kematian Winston. Namun Winston dan John Wick memilih untuk melawan The High Table, dan seketika itu juga hakim memutuskan untuk mengubah status hotel tersebut menjadi target dan menjadi tak aman. Karena menjadi target dan menjadi tak aman
Karena statusnya kini menjadi umum dan diizinkan membunuh bebas Karena statusnya kini menjadi umum dan mengizinkan pembunuhan bebas dilakukan di hotel tersebut, John dan Winston pun pergi untuk mengambil senjata di ruang penyimpanan senjata milik Winston untuk dipakai melawan anak buah High Table yang ingin menyerang dan membunuh mereka. Pasukan khusus yang dikirim High Table pun memasuki hotel dan langsung terjadilah kontak senjata. Dengan jumlah yang banyak, mereka pun langsung menyerang Bro John dan Winston. Di sini terlihat Bro John harus bertempur keras. Pasukan High Table tersebut pun sulit dilumpuhkan karena dilengkapi rompi dan helm anti peluru. Namun Bro John dan Winston beserta resepsionis memasuki ruang senjata kembali dan mengambil senjata yang bisa menembus rompi dan helm anti peluru pasukan High Table. John pun keluar dan menghabisi seluruh pasukan High Table dengan senjata tersebut. Kemudian melawan Zero dan kedua kaki tangannya hingga terjadilah duel yang sangat seru dan mematikan. Di sini terlihat John Wick dengan skill membunuh terkenal mematikan pun sempat terkena beberapa kali tendangan dan pukulan dari kedua kaki tangan si Zero. John Wick tampak kewalahan melawan mereka berdua. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Tetapi sang legend John Wick yang memiliki banyak akal pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Setelah mengalahkan kedua kaki tangannya tersebut, John pun kini menghadapi Zero yang memiliki skill membunuh sama dengan John Wick. Namun di sini John Wick tak butuh waktu lama untuk menghabisi Zero. Dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, Bro John pun habis membantai si Zero tadi dengan menusukkan pedang di dada si Zero tersebut. Setelah semua selesai dibantai, John pun menemui Winston yang ternyata Winston sedang bernegosiasi dengan sang hakim High Table tersebut. John Wick yang datang terkejut dan langsung ditembak Winston sampai jatuh dari ketinggian yang lumayan jauh, guys. Gila nih, bos. Ternyata di sini Winston sudah membuat perjanjian dengan The High Table. Dengan membunuh John Wick, maka kedudukannya di Hotel Continental tetap aman dan Hotel Continental tetap beroperasi seperti sedia kala. Setelah selesai melihat Winston menghabisi John Wick, sang hakim pun pergi meninggalkan Winston. Namun saat keluar hotel, sang hakim melihat mayat John Wick tidak ada, guys. Kemana ya mayatnya, guys ya? Waduh, hakim tersebut pun kembali mendatangi Winston dan meminta Winston memastikan bahwa John Wick benar-benar mati dan tak ingin mendengar John Wick hidup dan keluyuran di luar sana. Di akhir film kita diperlihatkan bahwa John Wick masih hidup, guys, dan dibawa oleh pengemis yang pernah menolongnya di stasiun kereta dan dibawa ke Raja Pengemis. Film pun berakhir. Oke guys, begitulah cerita John Wick 3 ya guys. Oke, nanti kita saksikan lagi ya guys ya. Bakal ada kelanjutannya di John Wick 4 guys. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Pastikan kalian tetap menonton kisah-kisah film John Wick ya guys ya. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komentar untuk dapat terus menyaksikan film-film terbaik dari kami ya guys ya. Sampai ketemu di part berikutnya. Salam sahabat Nelake.